berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Rabu tanggal 14 Juni 2023, Saudara Magus CSSR mengajak saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai 19, masih bagian dari khotbah Yesus di atas bukit. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Jangan kalian menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu sungguh, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam banyak hal sebenarnya, Yesus itu sangat kecewa dengan para ahli Taurat, orang-orang Farisi. Yesus kecewa karena mereka semua ini sebetulnya adalah orang-orang cerdas, orang-orang pintar, orang-orang pandai. Jadi mestinya mereka tidak mengalami kesulitan untuk menangkap, untuk mengerti apa yang diajarkan oleh Yesus. Mereka malah kemudian menaruh curiga, lalu berkembang menjadi antipati, kebencian kepada Yesus karena mereka menyangka Yesus datang untuk mengubah atau meniadakan hukum Taurat. Memang saudari-saudara, mereka wajar untuk menaruh curiga karena apa yang ada dalam benak mereka, dalam pikiran mereka, itu adalah ajaran-ajaran para imam yang telah memadukan cita-cita Taurat dan tradisi yang mereka hidupi sejak dahulu kala. Munculnya Yesus dengan ajaran-ajaran yang cenderung menggugat kemapanan, membuat mereka kemudian marah. Mereka merasa terusik. Mereka sepertinya terganggu zona nyamannya. Sehingga membuat mereka marah dan nekat untuk menyingkirkan Yesus, bahkan membunuh dia. Tetapi menanggapi kenyataan inilah Yesus berani mengatakan kepada mereka terang-terangan, "Jangan kamu sangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang justru untuk menggenapinya." Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa inspirasi, apa pesan dari perikop singkat ini untuk kita yang hidup pada zaman ini? Saudari-saudara, dunia kita saat ini, dunia kita dewasa ini penuh dengan banyak orang pintar, banyak orang cerdas, banyak orang pandai, banyak orang terdidik. Tapi ironisnya adalah makin banyak orang pintar, makin banyak orang pandai, makin banyak orang terdidik, semakin banyak pula persoalan yang muncul dan membingungkan kita. Lihatlah saudari-saudara, persoalan seputar politik, apalagi kita saat ini sedang memasuki tahun-tahun politik, menyambut pilpres, pileg, dan sebagainya. Seputar masalah ekonomi, sosial, keamanan, tapi juga saudari-saudara, soal keagamaan. Dan masih banyak lagi. Begitu banyak orang pintar, banyak orang pandai di sana.
Sepertinya para orang pintar, orang pandai dan terdidik ini kewalahan mengatasi masalah-masalah ini. Mengapa begitu, saudari-saudara? Karena rupa-rupanya banyak orang pintar sekarang lebih memiliki potensi curiga, prasangka terhadap realitas kebenaran yang secara esensial sebetulnya dapat membantu perkembangan hidup kita di dunia ini. Orang yang berani memperjuangkan kebenaran, berani memperjuangkan keadilan, justru dianggap sebagai pembangkang atau perusak kemapanan, dianggap sebagai musuh atau lawan yang harus disingkirkan. Akibatnya tidak ada peluang untuk menerima hal-hal baru yang positif dan berguna untuk kepentingan bersama. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, dunia kita akan aman, dunia kita akan damai dan kondusif bukan ketika tidak ada orang pintar di dalamnya. Rasanya terlalu naif untuk mengatakan itu. Tetapi ketika orang-orang pintar mampu memiliki kerendahan hati untuk menerima koreksi, untuk menerima masukan, untuk menerima tawaran-tawaran pikiran positif dari orang-orang yang memiliki kehendak baik. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, anggaplah kita semua, termasuk saudari-saudara, adalah orang-orang pintar dalam segala tingkatannya. Tetapi mari kita memiliki kerendahan hati untuk mendengarkan masukan, untuk mendengarkan pikiran-pikiran positif dari luar, untuk membantu kita bertumbuh lebih baik. Mari kita belajar, saudari-saudara, dari Paus Yohanes Paulus ke-6 yang menggagas Konsili Vatikan kedua. Ketika dia membuka jendela di tempat dia tinggal di Roma, di Vatikan, angin segar berhembus masuk. Dia lalu terinspirasi untuk membuat perubahan besar dalam gereja dengan mengadakan Konsili Vatikan kedua. Katanya, gereja harus membuka pintu, gereja harus membuka jendela, tidak menutup diri, sehingga masuklah angin segar, masuklah pikiran-pikiran positif yang membantu kita untuk menjadi gereja yang bertumbuh, gereja yang mempunyai dampak yang baik di tengah dunia. Saudari-saudara, selamat beraktivitas hari ini. Tetaplah menjadi pribadi-pribadi yang cerdas, yang pintar, tetapi jangan lupa untuk senantiasa rendah hati. Jangan lupa untuk senantiasa membumi dan mau mendengarkan masukan dari orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah sumber segala pengetahuan sejati. Kami bersyukur karena Engkau senantiasa mencerahi kami, menginspirasi, meneguhkan kami dengan sabda-Mu. Semoga kehadiran orang-orang pintar, orang-orang cerdas dan pandai di tengah dunia juga senantiasa disempurnakan dengan hadirnya keutamaan kerendahan hati, sehingga segala pikiran baik dan positif untuk kebaikan, untuk kemajuan, boleh diterima, boleh diakomodasi, sehingga perkembangan dunia ini semakin positif, semakin menuju kepada penyempurnaan yang Kau hendaki. Terpujilah nama-Mu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat dan teruslah menjadi pribadi yang rendah hati. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya.
Salam 52, Tuhan memberkati.